Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmadi Isa, Diani Rahminda, saya sendiri Kartika Sriwati dan Rizkia Yulia. Di sini kami akan membahas tema tentang uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Yang pertama di sini yaitu uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atau hasil analisis regresi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan uji asumsi klasik dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya. Namun, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinearitas tidak dapat digunakan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Yang pertama, data interval atau rasio. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, normalitas. Yang keempat, heteroskedastisitas. Lalu outlier. Lalu yang terakhir, autokorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear di antara variabel independen dengan variabel dependen. Linearitas merupakan asumsi yang penting dalam penggunaan regresi linear. Uji linearitas juga berfungsi untuk menghindari hasil analisis yang bias dan tidak valid. Untuk melakukan uji linearitas, terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, melalui penilaian secara visual melalui scatter plot antara Y-fit vs studentized residual. Lalu cara yang kedua adalah melakukan uji linearitas secara kuantitatif, yakni menggunakan statistical test yang bernama lack of fit test. Selanjutnya, uji normalitas. Dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data dapat digunakan dengan menggunakan uji Chi-kuadrat, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal, jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai z-pred atau nilai prediksi dengan s-resid atau nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Kletzer, uji Park, atau uji White. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series dalam kaitannya dengan asumsi OLS. Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Adapun pengujian dengan SPSS, pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Darwin-Watson, LM test, dan run test.
Untuk mengetahui penggunaan uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana dengan menggunakan alat SPSS dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih.